Ini Suzuki XL7 Beta tahun 2022 dengan transmisi matic. Ini harganya di... Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Martak Auto Beauty. Dan di video kali ini kita akan kasih tahu lagi nih, stok baru masuk banget nih di showroom kita. Benar-benar masih hangat, tapi kondisinya udah rapih, siap pakai pastinya, dan mobilnya juga tahun muda nih. Nah, buat teman-teman yang lagi cari mobil keluarga, irit dan juga gampang perawatannya, disimak terus videonya sampai akhir karena kita akan cek kondisinya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel YouTube dari Martak Auto Beauty dan di follow semua sosial media kita karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke sini langsung cek ke showroom kita. Alamatnya ada di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 39A, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet, tinggal searching aja di Google Map Martak Auto Beauty, maka titiknya langsung sampai ke sini. Atau kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya jauh lebih detailnya, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Itu nomor dari owner showroom dari Martak Auto Beauty, yaitu Bang Asraf. Nah, jadi di samping saya ini ada mobil keluarga yang sekarang peminatnya udah banyak banget teman-teman, karena memang mobilnya teruji enak dipakai, terus juga nggak rewel dan irit bahan bakar. Jadi di samping saya ini ada Suzuki XL7 tipe Beta Matic tahun 2022 teman-teman. Ini warna eksteriornya warna putih, kondisinya masih full standar ya. Dan ini surat-suratnya dia B ganjil, pajaknya bulan 7, panjang sampai 2025 teman-teman. Untuk tampilan depan dia lampunya sudah pakai multi reflektor dan ada DRL di sebelah sini. Lampu sennya dia masih yang halogen teman-teman. Grillnya dia udah ada garnish chrome di bagian tengah. Jadi walaupun ini tipe tengah, tapi dia untuk tampilan masih cukup oke banget ya. Di bagian bawah dia juga udah dapat fog lamp ya. Terus juga untuk kisi-kisi bagian bawahnya juga rapih, dan underguardnya juga ini bikin tampilan mobilnya jadi jauh lebih sporty teman-teman. Mobil ini dia bertransmisi matic dan mesinnya 1500 cc. Nah, untuk tampilan bagian samping ini dia kondisinya juga masih full standar, kecuali ini ada aksesoris aja ya di bagian handle pintu. Terus juga dia walaupun tipe beta, tapi velgnya dia sudah pakai two-tone polish ya. Ini dia profil bannya 195/60 ring 16 teman-teman. Pengereman bagian depan dia pakai cakram. Terus ada side body molding juga sama underguard di bagian side skirtnya. Terus di bagian belakang dia pengeremannya masih yang tromol biasa. Nah, mobil ini juga sudah memiliki roof rail di bagian atas karena memang ini tipe mobil crossover ya. Terus juga dia masih ada talang airnya, dan mobil ini dia sudah pakai smart entry. Jadi dia sudah dilengkapi dengan smart entry karena memang kuncinya dia sudah keyless ya. Dan untuk spionnya dia sudah elektrik dan retract pastinya teman-teman. Mobil ini juga digaransi bebas tabrak, bebas banjir. Kilometernya juga asli, surat-suratnya, jamin keabsahannya, mesin, transmisi juga dapat garansi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya beli mobil bekas di showroom Martak Auto Beauty nih teman-teman. Untuk tampilan bagian belakang, dia walaupun tipe beta ya, tapi dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler yang besar di bagian atas. Terus ada defogger juga, ada wiper belakang, sama ada sensor parkir di bagian bawah. Tapi dia belum ada corner sensor, dan bumper underguard yang di bawah ini juga terlihat gagah banget ya. Nah, untuk XL7 ini agak unik daripada R3 karena dia di bagian belakang itu terlihat seperti two-tone. Karena untuk bagian bagasinya ini dia warnanya beda sendiri. Dia warnanya warna hitam, dan untuk handle bagasinya dia warnanya chrome ya. Jadi lebih bervariasi ya untuk bagian tampilan belakangnya, nggak terlalu polos seperti Suzuki R3. Jadi kalau misalnya teman-teman emang suka banget looknya yang lebih crossover, yang lebih gagah, lebih sport ya, teman-teman mungkin bisa jadi pilihan untuk XL7 tipe beta tahun 2022 ini teman-teman. Nah, ini untuk bagasinya kita intip sedikit. Nah, dia udah hidrolik pastinya. Bagian belakang ini posisinya dia sedang terlipat ya untuk baris ketiganya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang yang banyak, mau belanja bulanan, ini masih cukup banget gede. Kalau misalnya teman-teman ngerasa mungkin butuh lagi jauh lebih besar, jok baris kedua itu teman-teman tinggal lipat aja, maka dia akan rata lantai. Nah, selain itu
Di bagian bagasi ini juga ada kompartisi di bagian bawah yang nggak ada sekatnya, jadi lebih enak nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimpen barang-barang yang panjang, yang cukup besar di bawah sini masih oke karena ini cukup dalam juga ya. Dan ada penutupnya. Nah penutupnya ini terpisah jadi dua, tapi ini bukan biasa ya, jadi tebal penutupnya, plastik juga, jadi kokoh ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau nyimpan barang, di bagian kanan tempat toolkitnya ada sebelah sini. Jadi toolkitnya di sini masih lengkap banget, dari kunci roda, terus misalnya towing sama dongkrak, semuanya udah pasti masih lengkap banget ya. Sebenarnya untuk bagian belakang ini nggak begitu banyak. Untuk baris ketiganya dia sudah dapat cup holder di kiri dan di kanan, tapi nggak ada power outlet. Terus juga di sini ada seat belt ya di bagian belakang sama, oh cuma ada dua nih seat beltnya, jadi bagian belakang itu untuk dua orang. Nah kita coba cek ke bagian interiornya nih ya. Oke, kita coba masuk ke bagian dalam. Di bagian dalamnya juga kondisinya masih full original ya teman-teman. Interiornya warnanya warna hitam. Terus di bagian atasnya warna beige. Ini sebenarnya mobilnya sekarang lagi ada yang mau ngecek di perjalanan, tapi nanti masalah udah laku atau belum teman-teman bisa konfirmasi langsung ya, hubungi ke Bang Asraf. Nah kita bahas fitur-fitur yang ada di dalam ini. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari tampilan, ini interiornya cukup oke banget ya dibanding kompetitornya, walaupun ini harganya di kelasnya itu jauh lebih murah. Seperti panel di bagian dashboard tengah ini. Ini dia pakai aksen karbon ya, yang di finishing, jadi dia glossy. Terus juga ada finishing lagi di sini, ada garnish warna silver. Jadi nggak polos aja, nggak plastik aja kayak kompetitornya ya. Jadi benar-benar nggak cuma basic aja, jadi enak teman-teman lihatnya juga. Kisi AC juga ada banyak. Terus kita ke setirnya. Setirnya juga oke, dia udah flat button juga di bagian sini ya. Hal yang sebenarnya perlu nggak perlu, tapi ini melihat bahwa ada improvement yang oke banget di mobil ini teman-teman. Terus juga dia sudah ada audio steering switch ya. Di sini ada untuk angkat tutup telepon, ada untuk ngatur volume, sama ganti channel, untuk lihat unit juga ada. Terus mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start stop button, terus ada stability control untuk off, terus parkir sensor. Di bagian door trim juga dia dikasih aksen karbon dengan garnish warna silver juga, senada dengan dashboard yang bagian tengah. Ada speaker di bagian bawah, cup holder, sama ada tweeter juga teman-teman. Mobil ini juga dia all autonya sudah ada di bagian sisi driver, terus central lock, sama ada electric mirror sama retractable mirror. Di bagian speedometernya ini cukup unik karena memang terlihat bahwa ini nggak cuma polos-polos aja. Jadi berwarna ya. Terus juga di bagian tengah ini ada MID yang full color deh. Nih, jadi teman-teman bisa ngecek ke sini. Nah, di sini ada full consumption, terus driving time, terus macam-macam, ada motion segala, ada torque, ada power, akselerasi, brake, semuanya ada. Jadi MID-nya cukup lengkap informasinya di mobil ini, padahal ini termasuk mobil yang murah nih teman-teman. Terus setirnya ini dia bisa tilting tapi nggak bisa teleskopik, kurang lebih sama seperti di kelasnya ya. Untuk bagian AC-nya dia sudah digital, terus juga pengaturan dari semburan AC-nya juga cukup lengkap teman-teman. Untuk head unitnya nih, ini cukup unik nih. Head unitnya dia pakai yang tipe floating ya, dan ini kondisi standarnya dia touchscreen, sudah bisa Bluetooth ya kan, terus juga radio udah pasti, aux juga bisa, pakai USB juga bisa. Jadi cukup lengkap ya untuk teman-teman kalau misalnya butuh hiburan di dalam perjalanan. Terus juga untuk airbag udah pasti di bagian sisi driver sama passenger juga ada. Ada glove box juga di sini ya kan. Terus buku-buku semua lengkap. Ada power outlet di bagian bawah, ada USB port sama aux, sama ada power outlet 12 volt di sini. Di bawah juga ada tempat penyimpanan. Di sini juga nih yang unik, simple tapi oke banget. Dia ada cup holder dengan kisi AC. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpen minuman dingin di sini, dia akan tetap dingin gitu. Terus transmisinya ini dia matic. Terus handbrake-nya dia masih yang biasa, ada armrest yang walaupun kecil di sini, dia atasnya finishingnya kulit, dan di bawahnya ada box penyimpanan yang kecil banget memang teman-teman. Jadi paling yang penyimpan barang-barang yang kecil-kecil ya. Terus, nah yang uniknya lagi di mobil ini adalah di bagian joknya. Kenapa? Materialnya itu dia ada dua.
Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, untuk bagian tengahnya ini dia kain ya dengan motif, tapi di bagian sisi kiri kanannya dia kulit. Jadi benar-benar perpaduan dari dua bahan, kain dan kulit, dan ini oke banget. Dan dia punya headrest yang besar, jadi untuk sandaran kepala kalian itu enak banget teman-teman gitu. Terus di bagian atas dia lampu memang masih halogen karena ini kondisinya masih full standar ya kan. Terus juga sisi driver nggak ada cermin, di sisi passenger cuma ada cermin, nggak ada lampunya. Nah kita coba ke bagian belakang nih teman-teman. Kita cobain duduk di baris keduanya. Ini kan bisa untuk 3 baris dan bisa untuk 7 orang ya teman-teman. Jadi di depan 2, di tengah 3, di belakang 2. Nah untuk bagian tengahnya sendiri, untuk orang yang tergolong cukup tinggi badan saya juga cukup tinggi, tapi ini masih cukup nyaman di sini. Kaki teman-teman bisa masuk ke kolong jok baris pertama, masih enak. Terus juga headrestnya masih bisa di-adjust. Dan di sini juga ada armrest, walaupun nggak ada cup holdernya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyimpen botol, itu bisa nyimpen di bagian door trim. Dan di door trim ini juga ada speaker ya. Di sini juga ada ISOFIX. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa car seat, mau pasang, itu bisa banget. Di kiri kanan bisa pasang car seat juga. Nah, terus dia juga sudah double blower. Jadi di atas ini ada double blower dengan 4 kisi AC yang bisa teman-teman arahin kemana aja sesuai hati ya. Terus juga di bagian belakang jok baris pertama dia ada back pocket ya, kiri kanan, sama ada power outlet di bagian tengah sini. Jadi nggak perlu rebutan kalau misalnya mau nge-charge ya. Paling yang bagian belakang aja yang rebutan ya. Oke, terus juga sisanya sih semuanya masih oke banget, kondisinya masih full standar. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat dengan mobil ini Suzuki XL7 Beta tahun 2022 dengan transmisi matic. Ini harganya di 215 juta, masih boleh nego. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung aja hubungi Bang Asraf, nomornya ada di deskripsi. Mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, harga tinggal nego aja. Kalau gitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh aja hubungi nomornya di deskripsi. Kalau gitu saya Agung pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.